Shalom, sahabat-sahabat renungan firman kehidupan yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah saudara berpikir, mengapa Tuhan mengizinkan orang percaya mengalami kesukaran? Mengapa doa yang sudah lama dinaikkan seakan belum dijawab? Mengapa jalan hidup yang kita harapkan justru dipenuhi tantangan? Hari ini kita akan melihat bahwa seringkali Tuhan memakai kesukaran bukan untuk menghancurkan hidup kita, melainkan untuk menghancurkan kesombongan kita supaya kita dapat menerima kasih karunia-Nya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk datang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia menyertai kami dalam setiap musim kehidupan, baik ketika kami bersuka cita maupun ketika kami sedang menghadapi berbagai kesukaran. Ya Tuhan, pada saat ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu dengan telinga, tetapi juga menerimanya dengan hati yang taat. Jika selama ini ada kesombongan, kepercayaan pada diri sendiri, atau hati yang sulit dibentuk, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami. Berikan kami kerendahan hati untuk memahami maksud-Mu, dan berikan keberanian kepada kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui perenungan hari ini, kami semakin mengenal hati-Mu, semakin percaya kepada penyertaan-Mu, dan semakin mampu melihat bahwa di balik setiap kesukaran, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Setiap orang pasti pernah bertanya, mengapa hidup harus sesulit ini? Ada saat-saat ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, tetapi ada juga masa ketika masalah datang bertubi-tubi. Doa seolah belum dijawab, usaha terasa sia-sia, kesehatan menurun, hubungan dengan orang lain menjadi sulit, atau rencana yang sudah disusun dengan baik justru gagal. Dalam keadaan seperti itu, kita sering bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar. Namun Alkitab mengajak kita melihat kesukaran dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup kita, melainkan sedang menghancurkan sesuatu yang lebih berbahaya daripada kesulitan itu sendiri, yaitu kesombongan di dalam hati kita. Kesombongan bukan hanya berarti seseorang yang suka menyombongkan diri atau merasa lebih hebat daripada orang lain. Kesombongan bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus. Ketika seseorang merasa dirinya mampu untuk mengatur hidup tanpa Tuhan, ketika ia merasa keberhasilannya berasal dari kekuatannya sendiri, ketika ia sulit menerima nasihat, atau ketika ia merasa tidak terlalu membutuhkan pertolongan Tuhan, disitulah kesombongan mulai bekerja. Kesombongan membuat manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Masalahnya adalah, selama seseorang merasa dirinya sudah cukup, ia tidak akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang merasa kuat tidak akan meminta pertolongan.
orang yang merasa kaya tidak merasa membutuhkan pemberian. Orang yang merasa benar sulit menerima pengampunan. Demikian juga orang yang dipenuhi dengan kesombongan akan sulit menerima kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan hanya dapat diterima oleh hati yang sadar bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Bukan karena Tuhan membenci manusia, tetapi karena kesombongan menjadi penghalang terbesar bagi hubungan manusia dengannya. Tuhan rindu mencurahkan kasih karunia-Nya, tetapi hati yang dipenuhi kesombongan tidak memiliki ruang untuk menerimanya. Seringkali Tuhan memakai kesukaran sebagai alat untuk membuka mata manusia. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan, kita mudah merasa bahwa kita mengendalikan hidup. Kita merasa mampu menyelesaikan semua persoalan dengan kemampuan sendiri. Namun, ketika kesulitan datang, kita mulai menyadari betapa terbatasnya diri kita. Kita sadar bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Disitulah Tuhan sedang mengajar kita untuk kembali bergantung kepadanya. Kita dapat melihat hal ini dalam kehidupan Nebukadnezar. Ia adalah seorang raja yang sangat besar dan berkuasa. Kerajaannya luas, kekayaannya melimpah, dan tidak ada yang mampu menandinginya. Pada suatu hari, ia memandang kerajaannya dan berkata bahwa semua itu dibangun oleh kekuatan dan kebesarannya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Tuhan kemudian mengizinkan sesuatu yang sangat berat terjadi. Nebukadnezar kehilangan kewarasannya dan hidup seperti binatang selama beberapa waktu. Pengalaman ini bukan sekedar hukuman. Tuhan sedang merendahkan hatinya. Setelah melalui masa yang menyakitkan itu, Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia belajar bahwa manusia hanyalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dari seorang raja yang penuh dengan kesombongan, ia menjadi seorang yang mengakui kebesaran Tuhan. Contoh lain adalah Rasul Paulus. Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Ia memberitakan Injil ke banyak tempat dan menerima banyak pernyataan dari Tuhan. Namun justru karena itu Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging yang terus mengingatkannya akan kelemahannya. Paulus sudah berdoa agar penderitaan itu diangkat, tetapi Tuhan memiliki tujuan yang lebih dalam. Tuhan ingin menjaga agar Paulus tidak menjadi sombong. Melalui kelemahannya, Paulus belajar bahwa kekuatan Tuhan justru menjadi nyata ketika manusia mengakui kelemahannya sendiri. Dan akhirnya Paulus dapat berkata bahwa ketika ia lemah, saat itulah ia kuat karena ia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, melainkan ia mengandalkan anugerah Tuhan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kesukaran tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang justru sebaliknya. Kesukaran adalah cara Tuhan untuk membentuk hati kita agar kita siap menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kenyamanan, yaitu kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia. Kita tidak dapat membelinya. Kita tidak dapat mengumpulkannya melalui prestasi, dan kita tidak dapat memaksanya datang melalui kemampuan kita.
Kasih karunia hanya dapat diterima sebagai pemberian. Itulah sebabnya hati yang rendah menjadi tempat terbaik bagi kasih karunia untuk bekerja. Bayangkan sebuah gelas yang sudah penuh. Sebanyak apapun air dituangkan ke dalamnya, air itu akan meluap dan tidak ada yang masuk lagi. Demikian juga hati yang penuh dengan kesombongan. Tuhan ingin mencurahkan kasih karunia-Nya, tetapi hati yang merasa sudah penuh dengan kemampuan, kepandaian, dan kekuatannya sendiri tidak dapat menerimanya. Sebaliknya, hati yang kosong karena menyadari keterbatasannya akan siap diisi oleh Tuhan. Sahabatku yang terkasih, mungkin hari ini kita sedang berada dalam masa yang sulit. Bisa jadi kita belum memahami mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Namun, daripada hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" mungkin ada pertanyaan lain yang lebih penting, yaitu apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hatiku? Bisa jadi Tuhan sedang melepaskan kita dari rasa percaya diri yang berlebihan. Bisa jadi Ia sedang mengajar kita untuk bersandar kepadanya, bukan kepada kemampuan sendiri. Bisa jadi juga Ia sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima kasih karunia yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kita bayangkan. Tuhan lebih peduli pada pembentukan hati daripada kenyamanan hidup. Tuhan rela mengizinkan kita melewati jalan yang tidak mudah jika melalui jalan itu kesombongan dapat dihancurkan dan kerendahan hati dapat bertumbuh. Sebab Tuhan tahu bahwa kesombongan pada akhirnya akan menjauhkan manusia darinya, sedangkan kerendahan hati akan membawa manusia semakin dekat kepada kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, jangan terburu-buru menganggap setiap kesukaran sebagai tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru dalam banyak kesempatan, kesukaran adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan sedang memahat hati kita, membuang bagian-bagian yang menghalangi kita untuk menikmati kasih karunia-Nya. Proses itu memang tidak nyaman, tetapi hasilnya sangat indah. Hati yang dahulu keras menjadi lembut, hati yang dahulu mengandalkan diri sendiri mulai belajar percaya kepada Tuhan. Hati yang dahulu dipenuhi kesombongan menjadi tempat yang siap menerima anugerah-Nya. Kiranya setiap kesukaran yang kita alami tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru membawa kita semakin rendah hati di hadapan-Nya. Sebab pada akhirnya bukan orang yang paling kuat yang mengalami kepenuhan hidup, melainkan orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kepada orang yang demikian, Tuhan tidak pernah menutup tangannya. Tuhan selalu menyediakan kasih karunia yang cukup, kasih karunia yang menguatkan, memulihkan, dan memimpin langkah demi langkah sampai kita semakin serupa dengan kehendak-Nya. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan pagi dan doa pagi kita hari ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada satupun kesukaran yang terjadi di luar pengetahuan dan kasih-Mu. Tolonglah kami agar tidak memandang setiap pencobaan hanya sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan bagi kami untuk membentuk hati kami. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati, jauhkan kami dari kesombongan yang membuat kami merasa mampu berjalan tanpa Engkau.
Bentuklah hati kami menjadi pribadi yang selalu bergantung kepadamu, sehingga hidup kami senantiasa terbuka untuk menerima kasih karunia-Mu yang cukup dalam setiap keadaan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan hidup mereka. Kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang berduka, berikan pengharapan kepada yang putus asa, dan mampukan kami semua untuk tetap setia berjalan bersamamu. Kiranya melalui setiap proses kehidupan, nama-Mu semakin dimuliakan dan iman kami semakin bertumbuh. Sertai kami ketika kami kembali menjalani aktivitas kami, dan biarlah firman yang telah kami dengarkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah cara kami berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.